Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Kehadiran buah hati dalam sebuah pernikahan menjadi hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Kelahirannya menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua. Karena kelahiran anak menjadi tumpuan harapan dan doa bagi orang tua agar tumbuh menjadi pribadi yang saleh dan soleha. Tapi tahukah kalian sahabat beriman, mengapa bayi menangis ketika dilahirkan? Dan bagaimanakah pendapat Islam mengenai hal ini? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini, mengapa bayi menangis ketika lahir? Terkuak fakta ini versi dari Calm Channel. Penyebab bayi menangis ketika dilahirkan. Tangisan bayi yang baru lahir adalah hal yang sangat umum terjadi. Ternyata secara medis dan agama berbeda pendapat tentang tangisan bayi yang baru lahir ini. Bayi yang baru lahir perlu beradaptasi dengan lingkungan barunya, karena baru saja keluar dari rahim ibu setelah kurang lebih 9 bulan dalam kandungan. Secara medis, seorang bayi yang lahir ke dunia dalam keadaan menangis disebabkan oleh dorongan untuk selamat. Saat baru lahir, bayi tersebut mengambil nafas untuk pertama kalinya. Lalu perubahan peredaran darah, di mana sebelumnya bayi hidup dalam kandungan dengan bantuan jalan yang menghubungkan jantung dan paru-paru ibunya. Dengan menangis ketika baru lahir, maka akan membuka sirkulasi yang memungkinkan oksigen terkirim melalui paru-paru. Tangisan sang bayi pun akan membantu membuka paru-parunya agar bisa menghirup oksigen dengan sendirinya, karena sudah tidak lagi bergantung pada ibunya. Namun sahabat beriman, berbeda dengan pandangan Islam. Tangisan bayi yang baru dilahirkan karena disentuh oleh setan. Pendapat ini adanya penjelasan dari salah satu hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari anak Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh setan saat dilahirkan. Maka dia akan menangis berteriak karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut secara jelas menerangkan perihal tangisan bayi yang baru lahir sama sekali berbeda dengan pendapat medis. Meskipun demikian, yang terpenting adalah bagaimana orang-orang tua menjaga bayi yang baru lahir dari gangguan setan. Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Alasan bayi baru lahir harus diazankan. Setiap umat muslim pasti tahu kewajiban yang harus dilakukan ketika anaknya baru lahir. Bayi yang baru lahir wajib untuk diazankan dalam Islam. Datangnya setan pada saat bayi baru dilahirkan adalah untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada kedua mata anak Adam. Tujuannya adalah setan mencari pengikut, karena mereka ingin mengganggu kelahiran bayi agar tidak bisa melihat dengan benar atau salah. Karena itu, bayi yang baru lahir harus diazankan. Rasulullah SAW memberi tuntunan kepada umatnya agar terhindar dari gangguan setan pada saat bayi dilahirkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar. Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain pun juga dijelaskan bahwa barang siapa yang mendapati seseorang bayi yang dilahirkan kemudian diazankan di telinga kanannya dan diikomatkan di telinga kirinya, maka ia tidak akan diganggu oleh sibyan atau setan yang selalu mengganggu anak kecil. Menurut Rasulullah SAW, setan akan ketakutan dan berlari sejauh-jauhnya apabila mendengarkan azan. Sementara untuk perkara ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Imran.
Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Quran Surat Ali Imran ayat 36. Inilah pentingnya mengazankan pada telinga bayi yang baru dilahirkan. Anjuran Rasulullah saat menyambut bayi. Di balik itu semua ada amanah dan tanggung jawab yang harus dijaga dan dijalankan oleh orang tua. Menjadi keharusan bagi setiap orang tua untuk mengetahui apa yang harus dilakukan terlebih pada saat menyambut kelahiran sang anak. Ada beberapa sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan oleh Rasulullah SAW saat menyambut kehadiran anak. Selain keharusan untuk mendengarkan azan dan iqamah pada telinga bayi, selain itu ketika buah hati telah lahir, seorang ayah hendaknya mentahnik si bayi dengan buah kurma. Tahnik adalah mengunyah kurma sampai hancur, lalu kurma tersebut diletakkan pada langit-langit mulut sang bayi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan dari Abi Musa, "Anakku telah lahir lalu aku membawanya kepada Rasulullah. Kemudian beliau menamakannya Ibrahim dan mentahnik mulutnya dengan sebutir kurma. Lalu aku mendoakannya agar mendapat barakah, kemudian mengembalikannya kepadaku." Yang digunakan untuk mentahnik adalah tamer atau kurma kering. Jika tidak ada, orang tua bisa menggunakan kurma basah yang baru dipanen atau madu. Kurma disebut bagus karena memiliki kandungan glukosa atau gula yang baik dan bagus untuk kesehatan bayi. Mentahnik bayi dengan kurma dapat memperkuat otot-otot mulut bayi sehingga bayi pun akan kuat menyusu dan ASI menjadi lancar dan berlimpah. Salah satu bentuk rasa syukur juga tanggung jawab dalam membesarkan anak adalah dengan menyiapkan dan memberi nama yang terbaik bagi buah hati kalian. Orang tua hendaknya memberikan nama yang baik dan menjadi doa dan identitas bagi si anak hingga ia dewasa. Maka penting bagi orang tua untuk memberikan nama dengan memperhatikan makna yang ada. Anjuran akikah dan potong rambut bayi. Sahabat beriman, selain anjuran mentahnik bayi dan memberikan nama yang bagus, tak kalah pentingnya yaitu mengakikahkan anak kita. Dalam masyarakat, akikah bukan hanya kebiasaan atau kebudayaan saja, melainkan ada hukum Islam yang menyertainya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ketahui dahulu apa itu akikah. Menurut para ulama, akikah sebetulnya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Hewan yang disembelih dinamakan akikah karena rambut bayi dipotong saat prosesi penyembelihan hewan. Mengutip buku fikih Sunnah 5 oleh Said Sabiq, akikah hukumnya adalah sunnah muakkad atau ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Artinya apabila dikerjakan tentu saja akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak apa-apa dan tidak berdosa. Meski demikian hendaknya orang tua yang berkelapangan tidak meninggalkan amalan ini. Akikah untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing yang sama umur dan fisiknya, sedangkan untuk perempuan 1 kambing saja. Dalil yang melandasi adalah hadis yang diriwayatkan dari Ummu Qurs Al-Ka'biyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Untuk anak laki-laki adalah 2 ekor kambing yang sepadan, dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing." Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi. Namun apabila orang tua hanya mampu 1 ekor kambing, maka diperbolehkan. Didasarkan pada praktik Nabi SAW saat mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain. Menurut mazhab Syafi'i, akikahnya juga tetap sah, namun kurang afdol. Terkait waktu pelaksanaannya, mengutip Said Sabiq, akikah dilakukan pada hari ke-7 kelahiran anak jika memungkinkan. Apabila berhalangan bisa dilakukan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Jika masih tidak bisa dilakukan pada hari kapan saja. Di sisi lain menurut mazhab Syafi'i, akikah sebaiknya jangan ditunda hingga bayi sudah berumur balik. Sebab apabila anak telah balik, gugur kesunahan akikah bagi orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangunkan channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.